Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini adalah video yang terakhir untuk sebuah cerita pendakian berujung kematian. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Sesampai di depan masjid, gue masih terus lihat di sekitar gue. Fix, ini bukan pesantren, mana ada pesantren kayak gini. Mar, menurut lu ini pesantren bukan? Kali aja gue yang bego gak tahu pesantren. Tanya gue ke Umar sambil cengengesan tentunya. PA lu, mana ada pesantren kayak gini bang? Jawabnya sambil ketawa. Sempet-sempetnya gue dan si Umar bercanda. Karena akses jalan ke dalam makin kecil, akhirnya mobil diparkir depan masjid. Gak lama gue sama Umar ngelihat ada seorang bapak nunggu di pinggiran sambil melambaikan tangan. Itu pasti bokapnya Fangi. Kita samperin deh itu bapak. Duh pak, maaf ya, jadi ngeganggu pagi-pagi gini. Gak apa-apa kok mas, saut si bapak sambil ngucek-ngucek matanya. Kelihatan kalau si bapak kebangun dari tidurnya. Kok jam segini datangnya? Saya kira agak siang gitu datangnya. Tanya si bapak agak heran. Iya pak, saya khawatir sama Fangi. Terus Fanginya ada di mana pak? Tanya gue, coba mengalihkan rasa penasaran si bapak. Oh gitu, lewat sini mas. Si bapak nunjukin jalan. Gue sama Umar ngikutin dari belakang sambil tatap-tatapan. Mungkin masih aneh sama yang namanya pesantren kali ini. Ini tempatnya mas. Si bapak tiba-tiba berhenti di depan bilik kayu warna biru. Di sini pak? Tanya gue sambil garuk-garuk kepala. Iya mas, jawabnya sambil buka pintu bilik itu. Setelah berhari-hari, gue pengen ketemu Fangi. Akhirnya hari ini gue bisa ngeliat dia. Gue lihat Fangi tiduran di ujung ruangan itu. Tangannya lagi nunjuk ke atap langit-langit. Gue masuk ke ruangan itu, baunya campur aduk. Susah dijelasin. Gue lihat di sekeliling ruangan itu gak ada apapun, cuma tikar dan kasur lipat yang sedang digunakan Fangi. Gak ada tulisan ayat-ayat suci, gak ada yang didampingi Fangi dan bapaknya. Ini pengobatan alternatif, tanya gue dalam hati. Gue duduk di samping Fangi. Ya Allah, tangan Fangi kurus kering. Gue lihat tangannya luka-luka. Malah hampir sebagian tulang tangan Fangi udah kelihatan, seperti bekas gigitan. Gue lihat mulutnya luka-luka, berdarah. Yang paling sedih gue lihatnya, mulutnya Fangi disumpel pakai sendal jepit. Ini manusia, tapi kenapa diperlakukan kayak hewan? Matanya kosong, melotot natap langit-langit. Badannya bergetar gak berhenti. Tangan kanannya kejang-kejang, dan tangan kirinya selalu menunjuk ke arah atas. Fangi. Gue coba memanggil namanya. Sama sekali gak ada respon. Matanya sama sekali gak ngelirik ke arah suara gue. Percuma mas, Fangi udah gak kenal siapa-siapa, jawab si bapak. Gue diem pegang kepalanya. Gak sadar air mata gue netes. Mungkin ini pemandangan paling bikin gue sedih seumur hidupku. Di depan gue ada teman baik gue, yang biasanya gue liatin aja. Dia udah heboh sendiri. Dia selalu ketawa-tawa ketika gue panggil. Dia yang sering ngeganggu gue kalau gue lagi bengong sendiri. Hari ini gue gak dapet itu semua. Dia sama sekali gak bergerak ngedenger gue manggil namanya. Seakan-akan dia ada di dunia lain yang gak bisa gue masukin. Sebenarnya apa maksud dari semua ini ya Allah? Kenapa orang baik kayak dia harus ngerasain kayak gini? Emang apa salah ini orang? Sampai harus ngerasain hal yang menurut gue menyakitkan seperti ini. Pak, di sini tempat Fangi diruqyah. Kok nggak ada orang? Tanya gue sambil ngelap air mata di muka gue. Bukan di sini mas. Orang-orang yang ngeruqyah di sana. Mereka bacanya bareng-bareng sehabis sholat maghrib. Terang si bapak sambil berjalan menunjukkan arah ruangan tersebut dari depan pintu bilik tersebut. Di sana pak? Tanya gue keheranan. Ya, di sana mas, jawabnya.
Bayar berapa pak? Maaf, tanya gue. Semalam 700 mas, sekalian sama tempatnya. Bapak menjelaskan. Ya ampun pak, udah berapa lama bapak di sini? Padahal bapak tahu Fangi nggak ada perubahan di sini pak. Gerutuku kesal. Saya sudah nggak tahu harus kemana lagi mas, saya pasrah. Udah berapa banyak orang pintar yang saya datengin tetap nggak ada hasil. Jawab si bapak dengan nada lemas. Tolong siapapun yang baca ini, kalau punya teman, saudara, ataupun keluarga sendiri yang kalian sayangi, buka mata, buka pikiran. Berdoa dan berusaha emang harus, tapi jangan sampai bikin kalian gelap mata. Banyak di luar sana yang sering memanfaatkan kesusahan kita demi keuntungan mereka sendiri. Gue gak bilang ini baik atau salah, ini hitam atau putih, ini sesat atau tidak. Tapi tolong, buka pikiran kalian. Kalau kalian lihat ada yang aneh, atau yang ada yang salah, tinggalin tempat itu. Apalagi kalau harus mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak masuk akal. Tinggalin itu. Masih banyak jalan selama kita masih mau berdoa dan berusaha. Gue balik lagi duduk di samping Fangi. Gue lihat dia bergerak seperti sedang berontak melepaskan sesuatu. Sambil tangannya menunjuk ke atas dan matanya melotot. Gue pegang tangannya. Dia menepis tangan gue dan kembali berontak seperti tadi berulang-ulang. Jarak antara dia diem dan berontak kurang lebih cuma 1 menit. 1 menit dia diem, lalu selanjutnya dia akan berontak seperti ketarik lagi. Dan itu terjadi semenjak Fangi udah gak pernah sadar. Pak, ini Fangi gak apa-apa? Coba gue tanya ke bapaknya Fangi. Dia cuma ngejawab, gak apa-apa kok mas, emang udah sering kayak begitu. Sedih gue dengarnya. Kelihatan si bapak udah gak punya daya dan usaha lagi. Mungkin udah mentok juga sama semua usaha yang udah dia coba. Sampai akhirnya terlihat seperti membiarkan keadaan anaknya. Gue rangkul lagi kepala Fangi. Gue taruh di kedua paha gue. Biar dia berontak tetap gue pegang kenceng. Gue deket dia. Gak rela nih. Gue gak rela lihat lo kayak gini. Ya Allah, tolong kasih tahu gue harus berbuat apa malam ini. Tolong sadarin Fangi ya Allah. Gue cuma bisa ngebatin itu. Gak lama gak tahu gimana caranya dan gimana datangnya. Semakin gue peluk Fangi, gue dapet beberapa potong gambaran. Ketika Fangi berontak, gue lihat Fangi ngelihat dirinya sendiri terkurung di dalam gua. Dan dia sedang berusaha manggil dan narik dirinya sendiri keluar dari gua itu. Dan anehnya, Fangi di dalam gua bisa ngelihat Fangi yang coba narik dirinya sendiri. Pikir gue dalam hati. Padahal waktu itu sebelum gue ketemu Fangi di sini, gue coba terawang dan meraga ke sana. Gue ngeliat di sana Fangi sama sekali nggak lihat gue, walaupun gue teriak manggil namanya. Di sini gue ngerti. Di balik tiap 1 menit Fangi selalu berontak melotot dan gregetan ngamuk sambil nunjuk ke atas itu berarti dia lagi marah dan berusaha keras untuk narik lagi dirinya yang terkurung di dalam gua. Sungguh besar kuasanya, gak disangka dan gak diduga. Allah ngasih petunjuknya. Terima kasih ya Allah, gue bakal berusaha selamatin temen gue ini. Ucap gue dalam hati. Mar, ayo bawa Fangi ke mobil. Bantu bawain barangannya, biar gue gendong si Fangi, kata gue. Gue lihat Umar masih bengong ngelihat Fangi. Mungkin dia kaget juga baru pertama kali ngelihat hal kayak begini. Woi Umar, gue panggil lagi Umar dengan nada yang lebih keras. Iya bang, maaf. Jawabnya sambil merapelkan kasur bekas Fangi. Pak, kita pulang sekarang yuk. Gak jelas di sini pak, gak bakal nyembuhin Fangi juga. Kasihan Fangi pak, takut badannya dia udah gak kuat lagi. Pinta gue ke si bapak. Tapi mas, nanti di sini gimana? Tanyanya. Mungkin bapaknya Fangi masih berharap kalau di sini mereka bisa nyembuhin Fangi. Makanya gue lihat ada sedikit keraguan di muka dia. Nanti biar saya yang ngomong sama orangnya pak. Jawab gue sambil menggendong Fangi keluar dari ruangan itu. Umar dan bapaknya Fangi nyusul gue dari belakang. Sampailah kami di ujung jalan tersebut. Gak lama kami bertemu dengan seseorang. Mau dibawa kemana ini orang? Tanya orang tersebut melihat ke arah gue sambil menutup arah jalan yang bakal gue lewatin dengan badannya.
Mau saya bawa pulang? Gak jelas di sini, jawab gue dengan nada kesal. Kalau dilihat-lihat, ini orang kayaknya yang ngurusin pengobatan Fangi. Dia pakai sarung, rambutnya panjang dengan kaos oblong, dengan badannya yang lebih tinggi dari gue dan agak besar. Gak bisa mas, ini pasien masih dalam pengawasan saya, jawabnya coba meyakinkan kami. Pak, Mar, tolong digendong dulu Fanginya, jawab gue sambil menyerahkan Fangi ke mereka berdua. Tolong sadar ya pak, apanya yang pengobatan? Kalian ngeruqyah Fangi? Emang kayak begitu model ngeruqyah? Gak ada ceritanya orang di ruqyah beda tempat pak. Kalian di sana dan Fangi dibiarkan di ruangannya, celetuk gue. Di mana-mana orang di ruqyah itu ada di tengah-tengah orang yang ngebacain ayat ruqyah. Kalau yang bapak lakuin sekarang ini ngaji, bukan ngeruqyah, jawab gue dengan nada tinggi. Gak lama 2 orang lagi datang menghampiri kami. Ada apa ini pak Ustadz? Tanya mereka berdua. Ustadz, tanya gue kepada mereka. Lu dipanggil Ustadz? Sadar diri, jangan cuma bisa memanfaatkan. Sadar diri, jangan cuma bisa memanfaatkan orang lain aja. Jangan pernah buka pengobatan kalau lo sendiri gak paham sama ilmu, apalagi bawa agama. Bubarin ini alternatif. Gue doain semoga lo ngerasain apa yang teman gue rasain saat ini. Gue mau tahu, nanti lo bisa ngelewatinya apa enggak? Jawab gue lagi. Bahasa gue mulai gak sopan ke ini orang yang dibilang Ustadz. Gue udah emosi banget. Kalau emang harusnya berantem ya ayo ribut dulu aja. Urusan menang kalah belakangan. Yang penting temen gue keluar dari tempat sialan ini. Sama sekali gak ada jawaban dari ini Ustadz. Padahal gue tunggu dia mau jawab apa lagi. Nyatanya dengan diamnya dia udah ngejawab semua pertanyaan gue. Dia bukan Ustadz. Udah, biarin aja, katanya pada 2 orang muridnya. Saya gak mau tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa saat pasien ketika keluar dari pesantren ini, jawab si Ustadz menegaskan. Saya yang tanggung resikonya, jawab gue dengan tegas, sambil gue gendong Fangi dari tangan si Umar dan bapaknya. Lalu gue dan yang lain ngelewatin Ustadz itu, melanjutkan perjalanan ke parkiran masjid di ujung jalan ini. Sesampainya di parkiran masjid, Mas, beneran gak apa-apa? Tanya bapaknya Fangi. Pak, kita cari jalan lain bareng-bareng ya. Insya Allah ada jalannya, jawab gue coba menenangkan bapaknya Fangi. 10 November 2014, 2 hari sebelum kematian. Di tengah perjalanan kami gak banyak berbincang. Gue lihat bapaknya Fangi tidur di samping Umar yang lagi nyetir. Gue tahu dia pasti kecapean karena kurang tidur gara-gara jagaan Fangi. Terus gue lihat si Umar nyetir sambil beberapa kali mengeluh sama aku. Bang, kepala gue sakit, ngebet banget gak apa-apa kan? Tanyanya. Gak apa-apa Mar, biasa ini mah bentrokan energi. Soalnya kita lagi sama Fangi, lo fokus nyetir aja, pelan-pelan saja bawanya, jawab gue mengingatkan Umar. Untuk pengetahuan aja, perbedaan level dimensi dan besar kecilnya kapasitas power antara manusia biasa atau yang terlatih dengan makhluk gaib bakal berasa di tubuh kita. Bentrokan energi tersebut menghasilkan efek dan rasa yang berbeda-beda. Entah nanti pusing, migrain, sesak nafas, kelenjangan, mual, sampai yang paling parah adalah kesurupan. Semakin kecil power energi di tubuh kita, semakin besar juga efek di badan kita. Mungkin beberapa pendengar ada seorang yang cenayang, prana, isian, reiki, orang pintar, pelaku tenaga dalam pasti paham yang gue omongin ini. Gue coba fokus lagi sama Fangi. Fangi masih terus melakukan gerakan itu berulang-ulang. Fangi masih kejang menunjuk ke atas dan melotot. Fangi masih mengeraskan giginya gregetan dan mencoba berontak dari pegangan gue. Ya Allah, seenggaknya gue pengen dia sadar. Gue pengen dia tahu kalau gue ada di samping dia. Gue nemenin dia, biar dia ngerasa gak sendirian. Biar dia punya semangat lagi buat sembuh dan melanjutkan hidupnya lagi. Sampai akhirnya gue punya satu pemikiran. Gue gak tahu itu bakal berhasil atau enggak. Selama gue cuma mikirin gue gak bakal tahu hasilnya. Gue punya pikiran, gimana kalau gue ngikut bareng aja sama Fangi pas dia lagi ngamuk?
Dalam kutip maksudnya ngamuk seperti yang gue bilang tadi. Fangi marah ngelihat dirinya sendiri di dalam gua dan mencoba menarik ngajak pulang dirinya sendiri dari sana. Ketika Fangi ngamuk, gue pegang erat tangannya, gue peluk badannya, gue tutup mata sambil gue berdoa. Ya Allah, izinin gue biar bisa ngomong sama Fangi yang di sana. Seketika gue rasain dimensi yang aneh. Dari yang tadinya gue dengar suara mobil dan motor yang lalu lalang dan guncangan kendaraan di jalan, tiba-tiba gue nggak rasain itu. Gue cuma rasain sepi dan sunyi. Gue coba buka mata gue. Aneh, gue nggak tahu ada di mana. Gue cuma bisa lihat sekeliling gue gelap, gak ada penerangan sama sekali. Seperti gue lagi nutup mata mau tidur. Ya mungkin itu gambaran paling pas dari apa yang gue rasain saat ini. Ucap gue dalam hati. Gue mau pulang, tolong. Gue mau pulang, lepasin, tolong. Gue dengar itu, ya suara itu. Suara orang minta tolong, dan gue kenal suara itu. Itu suara yang pengen banget gue denger. Itu suara Fangi. Ngi, Fangi, Fangi, itu Fangi kan? Lo di mana Ngi? Gue coba berbicara sama Fangi, tapi gue nggak tahu dia ada di mana. Gue cuma berharap dia dengar suara gue. Hei, Le, itu siapa? Soleh. Jawab Fangi entah dari mana. Ngi, ini gue. Lo inget gue kan, Ngi? Tanya gue lagi. Kak, tolong gue. Gue mau pulang. Bawa gue keluar dari sini ya. Jawab Fangi. Gue gak nyangka banget dia dengar suara gue. Gue gak tahu lagi gue halusinasi atau apapun namanya itu. Di depan gue tiba-tiba kelihatan Fangi, lengkap dengan gua itu, yang di dalamnya ada Fangi lagi duduk di pojokan dalam gua. Gue mau nyamperin dia. Gue coba gerakin kaki gue, tapi kaki gue gak mau gerak seperti yang gue perintahin. Gue cuma lihat di sekitar kaki gue ada asap hitam. Gue gak tahu di balik asap itu, mungkin jalanan atau apapun itu. Aneh. Ini di mana sebenarnya gue? Kenapa gue gak bisa bergerak? Dan gue juga ngelihat Fangi tengok kanan kiri doang. Seperti nggak ngelihat kalau gue ada berapa meter dari mulut gue tersebut. Ah, lo masih ada kan? Tolongin gue ya. Pinta Fangi memelas. Ya, gue bisa lihat dia ngomong. Dia nyariin gue, tapi dia nggak sadar kalau gue ada di depannya. Sabar ya, Ngi. Gue pasti nolongin lo. Tunggu ya, Ngi. Lo masih kuat kan? Tanya gue ke Fangi. Iya, tolongin gue takut di sini. Jawabnya kemudian. Kak, gue mau pulang, tolongin gue. Lama-lama gue seperti mundur ngejauhin Fangi, semakin jauh sampai akhirnya Fangi hilang di dalam kegelapan. Gue tersadar kembali, gue rasain lagi ramenya jalanan, gue rasain lagi guncangan kendaraan di dalam mobil. Gue udah balik lagi ke dimensi gue sekarang. Gue lihat Fangi. Dia diam gak bergerak. Gue lihat matanya natap gue. Gak lama gue buka sendal jepit yang dia gigit di mulutnya. Dia gak ngamuk. Gue lihat dari dalam mulutnya keluar darah banyak. Sumber darah keluar dari lidahnya. Lidahnya robek setengah. Lalu dia terbatuk dan menyemburkan darahnya. Semburan darahnya membasahi muka dan baju gue. Gue coba lap darah yang ada di mukanya. Dan dia masih terus natap gue. Fangi, lo kenal gue kan? Gue mencoba bertanya sama dia. Sungguh benar-benar di luar akal sehat gue. Setelah sekian lama Fangi gak kenal orang lain sama sekali. Hari ini dia sadar, dia kenal gue. Dia menganggukkan kepalanya. Dia mencoba mengeluarkan suaranya tapi gak jelas. Dan tiba-tiba terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Mungkin karena lidahnya robek dan hampir terpotong. Dia gak bisa ngomong. Gue cuman bisa usap kepalanya. Gue usap rambutnya yang berantakan. Gue tata biar rapi kembali. Saat itu gue benar-benar menangis. Air mata gue keluar banyak sampai kena ke mukanya Fangi. Fangi akhirnya sadar. Teriak gue dalam hati. Yang kuat ya Ngi, sabar. Ucap gue lagi. Kali ini gue tunggu respon Fangi. Dia sama sekali gak ngerespon.
Dia cuma natap gue dalam-dalam. Seolah-olah dia pengen mengucap sesuatu, tapi dia gak bisa bicara. Dari kejadian ini cuma satu yang gue takutin. Gue cuma takutin dia udah gak sabar. Dia udah lelah. Dia udah gak punya semangat lagi buat hidup. Dia lebih milih mati daripada harus tersiksa kayak begini. Akhirnya gue coba ucapin kata itu. Gue gak bisa juga egois maksa dia buat bertahan. Gue gak bisa ngerasain apa yang dia rasain. Susahnya sendirian, susahnya nanggung semua seorang diri. Apakah lu udah capek ya, Bray? Gue coba bertanya lagi dengan nada yang amat sangat pelan. Gue takut denger jawabannya. Gue berusaha lihat mukanya Fangi. Gak lama dia mengangguk lagi. Dia tersenyum dan meneteskan air mata melewati sela-sela pipinya dan menetes di paha gue. Itu hal yang paling sedih dalam hidup gue. Sebelumnya gue belum pernah ditinggal pergi sama orang yang gue sayang, termasuk teman-teman gue. Fangi bukan teman dari kecil gue, belum lama juga kenal Fangi. Tapi yang gue tahu Fangi anak baik. Apa pantas orang yang baik harus meninggal kayak gini? Itu beberapa menit yang paling gak bisa gue lupain sampai hari ini. Kadang masih suka berasa air mata Fangi di paha gue. Masih sering kebayang muka Fangi ketika tersenyum mengeluarkan air matanya. Karena setelah itu Fangi kembali gak sadarkan diri. Dia kembali berontak, kembali menunjuk ke atas, kembali mencoba gigit lidah dan tangannya. Setelah perjalanan panjang akhirnya kami sampai di Bekasi pukul 9:25 pagi. Kami langsung memarkirkan mobil dan membawa Fangi masuk ke dalam rumah. Gue lihat ada beberapa tetangga yang melihat dari depan pintu rumah mereka. Mungkin penasaran dengan keadaan Fangi yang kami bawa pulang. Kemudian Fangi diletakkan di ruang tamu. Lalu bapak dan ibunya dengan sigap menggelar tikar dan kasur untuk Fangi istirahat. Aku lihat Fangi tetap seperti biasanya, melotot dan berontak. Tidak tertidur sama sekali selama di perjalanan. Kalian istirahat dulu aja di sini, tidur di kamarnya Fangi. Pinta si bapak kepada gue dan Umar. Iya nak, istirahat dulu aja di sana, kata ibunya Fangi. Gak usah bu, gak apa-apa. Saya sama Umar pulang dulu aja, lagian belum mandi juga bu. Nanti habis maghrib saya kemari lagi bu. Jawabku sambil ngajak Umar untuk keluar dari rumah Fangi. Sesampainya di depan pintu, kami pun pamit kepada mereka. Ibunya Fangi memeluk kami sambil berkata, makasih ya nak. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Jangan terima kasih sama saya bu. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya sebagai teman cuma bisa berusaha. Ibu yang sabar ya, saya titip Fangi. Kalau ada apa-apa, kabarin saya bu. Pintaku ke ibunya Fangi dan kami pergi dari rumah itu. Di perjalanan, aku sama Umar sempat ngobrol. Terus itu mau gimana lagi bang? Tanya Umar. Aku nggak ngerti juga. Aku takut Mar. Jawabku datar. Lalu aku ceritain sama Umar kalau semalam Fangi sempat sadar. Lah kenapa lu nggak bilang? Kata Umar dengan nada yang kesal. Lah, lu kan lagi nyetir. Ngapain juga ceritain, bahaya. Aku coba ngeles biar Umar gak marah. Terus itu gak bisa lu selamatin bang? Tanya si Umar yang semakin penasaran. Ini aku mau coba. Aku butuh orang yang ngambil batu itu Umar. Aku harus ketemu sama orangnya. Kuncinya ada sama dia. Dan jalan satu-satunya kita kembalikan itu batu. Lalu kita tukar sama sukmanya Fangi dan masalah pun selesai. Aku jelasin ke si Umar. Nanti coba aku kabarin si Soleh. Biar dia nanti kumpulin anak-anak hari ini juga di rumah Fangi. Kata Umar. Yang aku pikirin bukan itu aja Mar. Masih ada lagi yang aku khawatirin selain itu semua. Jawabku. Apaan lagi? Tanya Umar penasaran sambil nengok. Udah berapa lama Fangi gak pernah makan? Gak pernah tidur? Bahkan sampai saat ini. Yang bikin Fangi kuat itu dia pengen ngajak Sukmanya pulang. Dan semalam dia bilang udah gak kuat. Kalaupun Sukmanya berhasil balik,
Apa nggak bakal ngedrop? Secara fisik aja udah lemah banget. Darah ngocor di mana-mana. Jawabku. Dan akhirnya Umar cuma diem aja ngedengar penjelasanku. Sekarang emang waktu yang sangat dilema menurutku. Jika Sukmanya Fangi balik, badannya takut udah nggak kuat. Dan jika Sukmanya nggak balik, badannya bisa tahan sampai berapa lama? Sehari? Seminggu? Atau sebulan? Seenggaknya yang aku pikirin, biarpun Fangi harus meninggal, dia meninggal dengan layak, nggak ketahan di sana. Dan jika Fangi meninggal ketahan di sana, dia bakal jadi budaknya penghuni sana. Ini balik lagi kepada kepercayaan pendengar yang budiman. Penjelasanku di atas cuma berdasarkan pengalaman dan jawaban dari manusia yang telah meninggal jadi korban akibat perbuatannya sendiri, serta pemimpin makhluk gaib penghuni tempat-tempat pesugihan. Akhirnya aku balik ke rumah diantar Umar, dan dia lanjut balik ke rumahnya. Dan aku mutusin buat mandi. Mungkin setelah mandi aku bisa berpikir jernih lagi. Selesai mandi, aku bikin kopi terus duduk di ruang tengah. Kemudian aku bakar sebatang rokok. Aku nikmatin suasana hari ini. Aku nikmatin kejadian-kejadian hari ini. Aku bayangin semua yang udah aku lalui hari ini. Aku bersyukur buat semua yang Allah sudah kasih semua ke gue. Biarpun itu menyakitkan, aku selalu yakin ada maksud dan tujuan dari semua kejadian. Saat itu gak ada rasa kantuk sama sekali. Di pikiranku cuma ada Fangi dan cara selesaiin masalahnya Fangi. Alhasil aku tetap dapat jalan buntu. Mau sekeras apapun aku berpikir hasilnya tetap nol. Hari ini waktu terasa cepet banget. Aku merasa baru sebatang rokok yang aku habisin, gak taunya sudah habis sebungkus yang sudah aku hisap. Tiba-tiba HP-ku berdering. Aku tengok ada panggilan masuk dari Umar. Udah jalan belum bang? Aku udah mau jalan ke rumah Fangi. Terdengar suaranya di ujung telepon. Ya ini aku udah mau jalan Mar. Jawabku coba berbohong. Ya udah aku gas duluan bang. Nanti ketemu di sana aja. Katanya dan gak lama telepon terputus. Dimatiin sama itu anak, kurang ajar. Bangke, main matiin aja. Padahal belum selesai ngomong. Gerutuku. Kemudian aku langsung ganti baju, ambil tas, dan keluarin motor lalu jalan ke rumah Fangi. Di tengah jalan aku terus meminta dan berdoa. Ya Allah, kasih gue jalan dan petunjukmu. 11 November 2014. Sehari sebelum kematian. Aku sampai di halaman rumah Fangi. Aku lihat banyak sepeda motor yang parkir di halaman tersebut. Di rumahnya Fangi banyak orang. Aku juga lihat Umar lagi ngobrol sama beberapa orang dari mereka. Akhirnya semua orang berkumpul di sini. Batinku. Assalamualaikum. Ucapku menyapa mereka semua. Waalaikumsalam. Sini masuk bang. Kata salah satu dari mereka. Lalu aku bersalaman dengan mereka yang ada di luar. Lalu aku masuk ke dalam rumah Fangi. Di dalam aku lihat banyak orang. Sebagian ada yang ngobrol sama bapak dan ibunya Fangi. Sebagian lagi mengelilingi Fangi, entah sekedar melihat keadaannya atau hanya duduk menemani Fangi. Baru datang bang. Sapa Soleh sambil menghampiri. Ya leh, maaf telat ya. Oh iya, ini anak-anak yang ikut mendaki. Tanyaku ke Soleh sambil memperhatikan semua orang yang di dalam rumah Fangi. Iya bang, nah itu yang namanya Boim. Kata Soleh sambil menunjuk anak yang sedang duduk di pinggir kasur Fangi. Oke makasih ya leh, jawab gue. Ternyata si Boim ngeliat pas ditunjuk sama Soleh. Gue perhatiin muka Boim, dia kelihatan pucat dan agak keringetan seperti orang ketakutan. Gak lama gue tanya Soleh lagi. Lo cerita ke si Boim tentang batu ya? Iya bang. Gue tanya batunya kemana. Dia nggak jawab. Cuma diem aja. Soleh pun menjelaskan. Sepertinya semua orang di rumah emang lagi nunggu gue datang. Gak lama mereka yang di luar bareng Umar pun masuk ke dalam rumah. Mereka lalu berkumpul dan duduk di sekitar bapak dan ibunya Fangi.
Gue jalan menghampiri bapak dan ibunya Fangi, lalu duduk di dekat mereka. Gimana Pak, Bu? Fanginya nggak kenapa-napa? Gue coba menyapa mereka sambil bersalaman dengan keduanya. Ya begitu aja Mas, jawab bapak yang pasrah. Ibu hanya mengangguk tanda setuju dengan jawaban si bapak. Lalu keadaan jadi hening. Semua mata kompak fokus ngelihat ke arah gue. Berasa mau ngedengar khutbah Jumat aja. Pak, Bu, saya minta izin ngomong ke mereka ya. Semoga aja saya dapat solusi dari penyakitnya Fangi. Pinta gue sambil berbisik. Bapak sama ibunya Fangi cuma mengangguk tanda setuju. Yang lainnya pun masih pada ngeliatin gue berbisik sama bapak ibunya Fangi. Maaf, buat abang-abang semua. Sapaku ke semua orang di rumah itu. Mungkin semua abang-abang di sini tahu kalau Fangi lagi sakit ya. Ada juga sebagian yang udah ketemu sama gue beberapa hari yang lalu. Gue perhatiin ada beberapa anak mengangguk. Ada juga beberapa anak yang bingung karena belum pernah ketemu gue. Ada sebagian yang udah aku ceritain masalah Fangi bang. Kayak Bang Soleh. Mungkin sebagian lagi ada yang nggak tahu. Jadi gue ceritain di sini aja ya bang. Jawab gue. Waktu itu gue udah sempet lihat kalian foto bareng waktu di Gunung Guntur. Gue juga agak sedikit ngerti masalah makhluk gaib dan masalah yang sekarang lagi dirasain sama teman kita. Dari foto itu, gue bisa lihat kalau salah satu dari kalian ada yang ngambil batu waktu mandi di curug. Gue masih menerangkan. Nah, berhubung semuanya ada di sini, kira-kira benar nggak apa yang gue lihat? Ada gak yang ngambil batu waktu pada mandi? Pandangan gue emang sengaja ngelihat ke Boim. Gue mau tahu jawaban dia orang. Gue juga perhatiin yang lain. Mereka tampak bertanya dan mengingat kejadian waktu di curug itu. Mereka saling tengok dan gue lihat lagi Boim cuma menunduk kepalanya. Saya bang, saya yang ngambil batu itu. Jawab Boim ragu-ragu. Bapak, ibu, dan anak-anak yang lain seketika langsung menengok ke arah Boim. Gue juga dengar beberapa dari mereka mulai memaki. Bego lu, kayak nggak pernah naik gunung aja. Oh, jadi gara-gara dia, Fangi kayak gini. Disengaja punya tangan. Harusnya dia aja yang kena, kasihan Fangi. Woi, dasar idiot. Gue nggak mau keadaan makin ribet gara-gara batu doang. Maaf nih bang, bukan salah dia juga. Mungkin emang udah jalannya kayak gini. Jangan saling salah-salahan. Kita di sini lagi berusaha buat sembuhin Fangi. Gue coba untuk menenangkan keadaan di situ. Terus gimana ini bang? Tanya salah satu dari mereka. Bentar, makanya kita selesain satu-satu ya. Biar selesai ini masalah. Lagian gue gak mau nanti habis Fangi ada lagi yang kena jadi kayak Fangi. Jelas gue. Oh iya Bang Boim. Terus batunya kemana sekarang? Tanya gue ke Boim. Boim mulai bingung di sini. Batunya udah gue buang. Waktu di mobil, gue inget nyimpen batu bekas mandi di curug. Pas gue ambil dari kantong kok batunya jadi jelek kayak batu kerikil gitu bang. Padahal waktu di curug gue lihat itu batu bening, agak keunguan gitu bang. Akhirnya gue buang aja ke jalan. Jawabnya takut sambil menjelaskan. Suasana makin hening ketika semua orang dengar batunya udah dibuang Boim. Suasana makin hening lagi ketika semua orang dengar batunya udah dibuang Boim. Di sini gue juga lemas dengarnya. Setelah akhirnya gue tahu sumber masalahnya dan gue yakin gak bisa beresin ini masalah, tapi gue harus dapat jawaban yang gak gue sangka. Harapan gue satu-satunya hilang. Gue harus mikir ulang buat nyelesain ini masalah dari nol lagi. Gue narik nafas panjang, tanda gue udah lelah sama semua masalah ini. Gue lihat juga bapak ibunya Fangi, mereka cuma menatap gue penuh harap. Sumpah gue gak tahu harus gimana lagi.
Bang, tadi gue sempat telepon Kuncen di sana. Gue ceritain masalah Fangi. Terus Kuncennya bilang salah satu dari kita harus ke sana, Bang. Bawa telur ayam kampung 1 butir buat media biar Fangi bisa sembuh. Gimana menurut Abang? Ucap salah satu dari mereka. Kuncennya bilang gitu. Jawab gue kaget dengar permintaan si Kuncen itu. Oke, di sini ada pembelajaran lagi. Kuncen atau bisa dibilang juru kunci, penjaga tempat tertentu adalah penjaga tempat tertentu yang dikeramatkan atau apalah itu. Tugas Kuncen mungkin menjaga, tapi mereka juga memiliki keterbatasan. Ada yang bisa bernegosiasi dengan makhluk gaib tersebut, ada juga yang cuma pasrah dan tunduk mengikuti kemauan sang makhluk gaib. Contohnya tempat pemujaan yang mengharuskan Kuncen mencari korban tumbal untuk dijadikan budak di tempat tersebut. Ada imbalan di balik itu semua. Ada juga akibat jika tidak mengikuti permintaan makhluk gaib tersebut. Dari kasus yang aku lihat di Fangi, makhluk gaib tersebut marah pada Kuncennya karena dia lalai menjadi Kuncen. Dan makhluk gaib tersebut sudah meminta kepada Kuncen agar manusia yang ambil batunya harus menjadi budak di gunung tersebut. Dan pertukaran telur adalah ritual tanda jadi. Bahwasanya pihak keluarga sudah mengikhlaskan manusia tersebut untuk menjadi budak di tempat itu. Dan ini balik lagi dengan keyakinan dan kepercayaan para pendengar yang budiman. Di tengah kami semua yang sedang bingung nyari solusi selanjutnya, datanglah seseorang di depan pintu rumah Fangi. Gue dengar dari Soleh, itu orang adalah orang pintar yang mau nolong Fangi, dan dia tetangga rumahnya Fangi. Di sini gue nggak habis pikir, tetangga loh, orang yang paling pertama yang tahu kalau kita kenapa-napa setelah orang di rumah. Dan setelah sekian lama Fangi sakit, kenapa baru hari ini itu orang datang bilang mau nolong Fangi? Gak lama orang itu duduk di dekat Fangi. Ya, dan gue lihat langsung dengan mata kepala gue. Agak jengkel sebenarnya. Tapi gue juga gak bisa buat ngusir ataupun marah sama dia. Toh seenggaknya niatnya baik buat nolongin Fangi. Gue dengar dia ngaku orang kejawen. Dan dia bilang Fangi dirasuki 4 siluman. Bayangkan, 4 siluman. Dan dia sedang bernegosiasi dengan siluman tersebut. Padahal, mohon maaf, selain itu orang dan Fangi, gue sama sekali nggak lihat apapun. Selesai nego dengan makhluk gaib, orang itu bilang minta dipetikan sebuah kelapa hijau lalu diminumkan ke Fangi. Kelapa tersebut harus dipetik oleh orang yang suci. Dalam artian dari segala najis. Dalam artian berwudu dan tidak mempunyai hati yang kotor. Lalu kelapa yang dipetik tidak boleh menyentuh tanah atau dilempar dari atas pohon. Harus dibawa turun oleh orang yang petik dan langsung diminumkan ke Fangi saat itu juga. Itu permintaan para siluman. Sehabis minum air kelapa, mereka bakal pulang gak balik lagi. Dan anehnya, orang-orang di sini pada nurut dan ngikutin ucapannya itu orang. Aduh, kenapa di saat genting kayak gini malah nongol manusia model begini sih? Gertu gue dalam hati. Akhirnya karena gregetan, percuma pak, itu bukan siluman. Bapak itu dibohongin sama makhluk gaib yang bisikin bapak. Celetuk gue. Kamu siapa? Jangan ikut campur kalau nggak ngerti. Jawab bapak itu dengan nada yang sombong. Oh, ya udah, saya liatin aja deh. Jawab gue sambil berjalan keluar, lalu ngebakar sebatang rokok. Di sini gue nggak mau ribut sama orang yang nggak jelas ini. Malu juga, ada banyak orang dan keluarga Fangi nanti disangka gue nggak dewasa. Mending yang waras ngalah, nonton aja. Gue lihat sebagian orang ada yang pro ke bapak itu, dan ada juga yang pro ke gue. Lalu ngikutin gue keluar untuk menemani aku merokok. Itu nggak apa-apa bang? Tanya Soleh. Udah biarin aja le, liatin aja dia aksi. Jangan sampai ribut. Jawab gue. Bang? Umar seketika narik gue minta penjelasan. Dia takut gue marah.
Santai Mar, nggak apa-apa. Jawab gue sambil natap langit dan ngisep rokok gue. Di sini gue lebih mikirin gimana cara sembuhin Fangi. Gak peduli mau banyak orang ngaku pinter, terus aksi-aksi. Bodoh amat. Akhirnya kelapa berhasil dipetik dengan susah payah. Kemudian dikupas, lalu diminumin ke Fangi. Mereka semua penasaran. Gue juga penasaran sama siapa makhluk gaib yang minta syarat itu. Semua ngelihat Fangi dengan cemas dan penuh harap, karena Fangi sempat terdiam habis dipaksa minum air kelapa tersebut. Dan gue lihat orang itu sempat natap gue dengan tatapan sombong. Hasil belum ada udah ngeliatin gue kayak gitu. Gak lama Fangi kumat seperti biasa, dan kocaknya orang tersebut bilang, "Wah, silumannya berganti. Yang tadi sudah pulang. Yang ini lain lagi, silumannya bandel." Gue ngerti banyak orang yang hebat. Istilahnya, masih ada langit di atas langit. Di atas gue pun masih banyak orang yang lebih ngerti tentang segala macam. Tapi tolong jangan ngaku-ngaku. Jangan ngerusak akidah dan keyakinan orang lain karena baru tahu sedikit ilmu. Kasihan orang yang awam gak ngerti apa-apa. Jangan bodohi mereka dengan sedikit ilmu yang didapat. Karena semakin banyaknya ilmu akan membuat semakin menunduknya seseorang karena ilmu tersebut. Bukan makin sombong agar dilihat dan dihargai orang lain. Jadi sebenarnya ketika bapak itu lagi ritual, Boim nyamperin gue pas gue lagi di depan. Dia datang dengan muka frustasi. Mungkin dia kepikiran dan dia takut kalau nanti kejadian seperti Fangi. "Bang, boleh ngomong sebentar gak?" Pintanya yang cukup memelas. "Kenapa lu? Muka lu begitu kok?" Jawab gue dengan nada yang kesal. Gue takut bang." Jawabnya lagi. Takut apaan?" Tanya gue kembali. Boim gak ngejawab pertanyaan gue. Allah yang maha mengetahui. Dari kejadian simpel gitu sama si Boim, tiba-tiba gue kepikiran sesuatu. Mungkin gak ya makhluk gaib bisa ditipu? Ucap gue dalam hati. Di sini gue kepikiran gue nipu makhluk gaib tersebut. Gue mau bikin seolah-olah batu yang dipengen sama si makhluk gaib ada selama gue. Ya gara-gara gue lihat si bapak tadi, aku jadi ada pikiran buat negosiasi sama makhluk gaib. Batu mau gue tuker sama sukmanya Fangi. Dengan syarat keluarin dulu Fangi, baru gue kasih batunya. Kelihatannya emang gila, atau gue udah gila beneran. Tapi gak ada salahnya dicoba. Boim, coba lihat tangan lo. Pinta gue. Kenapa emang bang? Jawab si Boim. Jangan banyak nanya, mana tangan lo? Jawab gue sambil ngambil tangannya si Boim. Dia pasrah aja tangannya gue pegang. Gue coba rasain bekas-bekas energi batu yang pernah Boim pegang. Tangannya Boim mulai ngeluarin getaran-getaran kecil. Gue fokusin lagi. Coba buat rasain semua beratnya, bentuknya, rasanya, hawanya. Gue coba rasain semua dari tangannya Boim. Ketika semua rasa udah gue dapat, gue ambil batu kerikil dari bawah dekat kaki gue. Kemudian gue aplikasiin semua rasa itu ke batu yang aku ambil tadi dengan sedikit campuran antara energi batu sama energi gue. Sambil gue niatin juga kalau batu yang gue pegang berubah jadi batu yang waktu itu Boim temuin di curug. Jadi gimana bang? Tanya Boim lagi mengagetkan. Gak tahu Im, mungkin habis ini lo yang kena kali. Siap-siap aja, banyak berdoa. Sekalian jadiin pembelajaran. Lain kali jangan sembarangan. Mau itu sebagus apapun yang lo lihat. Jawab gue kesel, sengaja gue takutin. Jadi biar dia kapok dan gak sembarangan lagi ke depannya. Gue gak ada waktu buat lihat atraksi-atraksi si bapak selanjutnya. Gue deketin itu bapak. Lalu, udah selesai pak. Maaf pak, kalau gak ngerti jangan sok tahu. Jawab gue berbisik di telinganya si bapak sambil sedikit tersenyum. Padahal tangan gue udah gemetaran banget, mau mukul.
Lalu si bapak nengok ke arah gue. Kelihatan mukanya sedikit agak merah. Entah malu ataupun kesal sama omongan gue. Dan gue nggak peduli sama sekali. Gue duduk samping Fangi. Gak lama itu bapak berdiri dan pergi dari samping Fangi. Gue pegang tangannya Fangi. Hawanya udah semakin dingin. Gue pegang kepalanya, badannya, terus kakinya Fangi. Semua berasa dingin. Gue juga perhatiin leher, tangan, sama kakinya. Kelihatan uratnya berwarna biru semua. Ya Allah, gue cuma takut Fangi udah gak kuat sama keadaan. Kemudian, gue keluarin batu yang dari tadi gue pegang. Gue taruh batu itu di tengah-tengah tangan gue sama tangan Fangi. Gue genggam batu tersebut sama tangan Fangi juga. Fangi, semoga lu denger. Gue udah gak tahu lagi harus gimana. Semua udah gue coba, Ngi. Gue udah kehabisan cara. Mungkin ini cara terakhir yang gue punya. Maafin gue ya, Ngi. Gue gak bisa bantu sama sekali. Gue cuma berdoa semoga apa yang lu mau itu emang yang terbaik buat lu. Bisik gue di telinga Fangi. Gue ngerasa itu kata-kata perpisahan gue buat Fangi yang terakhir kalinya. Gak sadar air mata gue netes lagi. Gue udah pasrah. Gue udah benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Lihat temen di depan mata gue kesiksa kayak gini. Kemudian gue peluk Fangi dan berdoa. Ya Allah yang maha mengetahui, lagi maha pemberi pertolongan, tolonglah umatmu ini. Bawa Fangi pulang ya Allah. Gue pejamin mata gue. Gak ada satu pertolongan yang bisa menolong kecuali Allah. Kemudian gue peluk Fangi dan berdoa. Ya Allah yang maha mengetahui, lagi maha pemberi pertolongan, tolonglah umatmu ini. Bawa Fangi pulang ya Allah. Kemudian gue pejamin mata gue. Gak ada satu pertolongan yang bisa menolong kecuali Allah. Seperti biasa sekitar gue berasa muter-muter. Kepala gue pusing, mual. Semua jadi satu. Gak lama semua langsung hening. Gak ada suara,
Gak ada putaran seperti tadi. Gak ada apapun yang gue dengar. Rasa takut mulai muncul. Gue ngerasa banyak yang perhatiin gue di kegelapan. Akhirnya gue buka mata gue. Gak ada apapun. Cuma warna hitam yang bisa gue lihat. Lalu datang sebuah cahaya entah dari mana. Dan tepat di depan gue ada gua beserta Fangi di dalamnya. Gue coba deketin gua tersebut. Gue bisa jalan sekarang. Gak kayak sebelumnya. Gue cuma bisa ngeliat. Gue coba masuk ke dalam gua tersebut. Sungguh di luar dugaan. Gue bisa masuk juga ke dalam gua. Lalu gue pegang tangannya Fangi. Dia hanya menatap gue. Gak sepatah kata pun keluar dari mulutnya Fangi. Gue terus tarik tangan Fangi biar keluar dari gua itu. Lalu gue bawa Fangi lebih jauh lagi dari gua tersebut. Terus menjauh dan semakin menjauh. Badan gue seperti kesetrum. Gue kaget dan tangan gue refleks ngelepasin tangan Fangi. Lalu Fangi hilang entah kemana. Dan gue seperti ditarik dan terus ditarik. Sampai akhirnya gue tersadar. Gue di depan Fangi lagi. Kali ini coba gue lihat Fangi. Dari kepala sampai kakinya. Gak ada reaksi seperti biasanya. Yang seperti dia berontak, kejang-kejang, ataupun melotot. Kali ini Fangi terlihat tertidur. Mukanya sangat tenang. Dia tertidur sangat pulas. Mungkin dia capek karena gak pernah tidur sama sekali. Mungkin badannya udah gak kuat lagi untuk bergerak. Gue masih bisa ngelihat setiap tarikan nafasnya. Yang benar dia lagi tidur. Gue gak salah lihat kok. Mungkin tadi emang gue berhasil narik dia dari gua. Mungkin juga itu cuma sugesti gue. Tapi yang penting semua udah selesai. Tinggal nunggu sembuhnya Fangi. Lu udah sembuh, Bray. Alhamdulillah ya Allah. Nanti kita jalan lagi ya. Kalau lu udah sehat. Gue tunggu, Bray. Ucap gue sambil senyum dan air mata gue terus mengalir. Umar nyamperin gue. Umar peluk gue. Sabar ya bang. Mungkin udah jalannya harus begini bang. Bisik Umar. Udah selesai nih Mar. Fangi sembuh. Jawab gue. Pelukan Umar makin kenceng ke gue. Gue juga ngerasain pundak gue agak basah tempat kepala Umar menempel di badan gue. Mungkin ini anak nangis bahagia kali. Tugas gue tinggal satu Mar. Gue harus buang batu ini ke sana. Gue ke depan dulu ya. Jawab gue. Gak lama Umar lepas pelukannya. Gue lihat ya emang dia lagi nangis. Gue jalan keluar lewatin semua anak-anak yang lagi kumpul di rumah Fangi. Semuanya netesin air mata ke gue lihat. Gue heran kenapa semua pada nangis. Padahal Fangi udah gak kesurupan lagi. Sesampainya di depan pintu, gue lihat batu yang gue pegang sama Fangi tadi. Gue balikin batu sialan lo. Jangan pernah ganggu temen gue. Dia udah balik ke rumah ini. Gak lama gue lempar batu itu sambil gue bayangin curug tempat itu batu seharusnya. Gue lihat jam pukul 1:27 dini hari. Fangi akhirnya tidur untuk selamanya. Maafin gue Irfangi. Gue temen yang gak berguna sama sekali. 2 hari kemudian, gue mimpi Fangi berdiri di depan rumah gue. Dengan semua kelakuan dia yang gue hafal. Dia teriak panggil nama gue. Dan dia bilang, makasih ya, lo temen gue yang paling baik. Gue pulang duluan. Lalu dia pergi dan gue terbangun dari mimpi.